Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Pak Fahrul. Hari ini kita masih sama akan membahas tentang bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pengertian fungsi. Jadi, fungsi adalah relasi yang domainnya dipasangkan dengan satu anggota kodomain. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari suatu fungsi adalah semua domainnya dipasangkan dan pasangannya hanya satu. Jadi, tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan dan juga tidak boleh pasangannya lebih dari satu. Seperti itu. Oke, yang kedua, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyatakan suatu fungsi. Nah, bentuk yang pertama yaitu disajikan dalam diagram panah ya, bentuk diagram panah maksud saya. Nah, bisa diperhatikan di sini ada fungsi namanya fungsi f. Nah, untuk fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, di sini ada himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Nah, kemudian relasinya adalah setengah kali dari. Nah, seperti biasa, kalau diagram panah berarti kita membuat dua buah himpunan, yaitu himpunan P dan juga himpunan Q. Nah, mungkin di sini anak-anak ada yang merasa bingung dari atau pengertian dari relasi setengah dari. Kita ambil simpelnya aja. Jadi setengah dari itu maksudnya adalah himpunan Q kalau dibagi dua ada nggak di P seperti itu. Nah, contohnya ini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti 1 yang di P dihubungkan dengan 2. Kemudian di sini ada 4. Kalau dibagi 2 hasilnya kan 2. Berarti 2 dihubungkan ke 4. Terus yang 3 dihubungkan ke 6. 4 dihubungkan ke 8. 5 dihubungkan ke 10. Seperti itu. Nah, kita lanjut dengan penyajian bentuk yang kedua, yaitu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, bisa dilihat di sini ada F kecil lagi. Nah, karena di sini adalah fungsinya fungsi F, maka kita lambangkan himpunan pasangan berurutannya dengan F kecil di sini. Nah, kemudian kita tuliskan, tadi kan 1 dipasangkan dengan 2, berarti 1,2. 2 pasangkan dengan 4, 2,4. 3 pasangkan dengan 6, 3,6. 4 dipasangkan dengan 8, 4,8. 5 dipasangkan dengan 10, berarti 5,10. Seperti itu. Oke. Di sini kita masuk ke bentuk penyajian yang ketiga, yaitu dengan cara tabel. Nah, bisa dilihat di sini ada fungsi F, kemudian ada himpunan P dan juga himpunan Q. Nah, relasinya masih sama, setengah kali dari. Nah, untuk menyajikan fungsi dalam bentuk tabel, kita misalkan anggotanya P itu adalah X dan anggotanya Q adalah Fx. Nah, di sini kenapa kok bisa ditulis Fx? Karena fungsinya di sini fungsi F dan yang ingin dihubungkan adalah X. Nah, kemudian kita tuliskan satu persatu. X-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Fx-nya tadi pasangannya X, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya penyajian keempat yaitu rumus fungsi.
Nah, di sini masih sama, ada himpunan P dan Q, relasinya juga setengah dari. Karena relasi dari P dan Q adalah setengah dari atau setengah kali dari, maka kita bisa menuliskan P sama dengan setengah dari Q. Secara matematik kita bisa menuliskan yang seperti terlihat pada layar monitor ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan anggotanya P itu adalah X dan anggotanya Q adalah Y. Maka persamaannya berubah menjadi X sama dengan setengah Y. Nah, kemudian kan kita diminta untuk mencari nilai Y. Maka persamaan yang X sama dengan setengah Y kita kalikan dengan 2. Kenapa kok kita kalikan 2? Karena kita lihat di sini setengahnya. Nah, setengah biar menjadi 1 kan kita kalikan 2. Maka karena setengah Y-nya kita kalikan 2, X-nya juga kita kalikan 2. X kali 2 hasilnya 2X. Setengah Y dikali 2 hasilnya Y. Nah, selain itu kita juga bisa menuliskan dalam bentuk lain, yaitu Y sama dengan 2X. Nah, ini jangan bingung, ini hanya dibalik saja. Nah, kemudian karena fungsinya adalah fungsi f dan yang dihubungkan adalah x, maka kita bisa menuliskan jadinya fx sama dengan 2x. Nah, yang di dalam kotak warna hijau ini, itulah yang disebut dengan rumus fungsi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan cara penyajian yang terakhir, yaitu disebut dengan grafik fungsi. Nah, kalau kemarin di relasi adanya diagram Kartesius. Nah, kalau di sini grafik fungsi. Nah, bedanya apa? Kalau di grafik fungsi kita menggunakan X positif, X negatif, Y positif, dan Y negatif. Seperti pada koordinat Kartesius. Kalau di diagram Kartesius kita hanya menggunakan daerah yang positif saja. Nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya yaitu kita menggambar titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, koordinat titiknya ini bisa didapat dari himpunan pasangan berurutan. Tadi kan apa namanya? 1 dipasangkan dengan 2. Maka di sini kita cari X-nya yang 1, kemudian Y-nya 2. Maka bisa kita temukan titik yang warna biru ini, koordinatnya adalah 1,2. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. X-nya 2, kan pasangannya itu 4. Maka kita dapat koordinat 2,4. Nah, kemudian untuk yang X-nya 3, Y-nya 6, koordinatnya 3,6. Nah, yang X-nya 4, Y-nya hasilnya 8. Koordinatnya 4,8. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa membuat misal X-nya negatif 1, maka nanti pasangannya adalah negatif 2, seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya yang positif saja. Bisa juga yang X-nya negatif diikutkan. Cuman karena ini hanya contoh, kita pakai yang positif saja. Nah, setelah dibuat titik-titiknya, kemudian kita buat kita buat garis yang menghubungkan titik-titiknya ini. Nanti dia akan berbentuk garis lurus seperti pada gambar layar ini. Nah, itulah cara menyatakan fungsi dalam bentuk grafik fungsi seperti itu. Nah, mungkin kalau misal anak-anak masih bingung, bisa mencari di YouTube dengan kata kunci cara menggambar grafik fungsi seperti itu. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu menentukan banyak pemetaan yang dapat dibuat dari dua buah himpunan. Jangan bingung ya, di sini maksudnya pemetaan adalah fungsi. Nah, misalkan ada dua buah himpunan A dan B, A anggotanya A, B, C, B anggotanya 1 dan 2.
Nah, kita tentukan dulu banyak anggotanya A dan juga banyak anggota B. Nah, kita hitung anggotanya A ada A, B, dan C. Berarti ada 3. Untuk anggotanya B ada 1 dan 2. Berarti anggotanya A tadi 3 dan anggotanya B adalah 2. Nah, bagaimana cara menentukan pemetaan dari A ke B? Untuk dari A ke B kita menggunakan rumus ini. NB pangkat NA. Nah, karena tadi NB-nya 2 dan NA-nya 3, maka 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, kemudian untuk banyak pemetaan B ke A, kita menggunakan rumus NA pangkat NB. NA-nya 3, NB-nya 2. Jadi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Nah, saya harap kalian bisa memahami materi pada siang hari ini. Nah, ini ada soal latihan. Silakan mungkin bisa dikerjakan dan jika ingin meminta pembahasannya bisa ditanyakan ke saya. Oke, itu dulu dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.